Hai teman-teman, ini adalah video part 2 perjalanan aku naik kapal sendirian dari Pulau Tarakan sampai Surabaya. Lalu lanjut dari Terminal Purabaya, Surabaya, naik bus ke Terminal Giwangan, Yogyakarta. Kalau sebelumnya aku naik kapal Penny dari Tarakan ke Balikpapan, di video ini aku naik kapal DLU, lebih tepatnya KM Dharma Kencana 5 dari Balikpapan ke Surabaya. Yang penasaran sama perbedaannya, silahkan ditonton sampai akhir. Selamat menikmati. Seperti yang nampak di layar, Dharma Kencana 5 ini suasananya sangat aman dan damai. Sangat-sangat berbeda dengan Pelni ya. Nyiram Popmi juga damai. Kalau di Pelni tempat air panas itu semacam hot place. Bahkan kadang ngantri buat ambil air panas. Ya, di sini ada es krim dan yang mengejutkan harganya itu tidak terlalu mahal. Beda banget sama harga makanan di Pelni yang ngejual barang itu biasanya 2 kali harga yang di darat. Paling lirik sama lagu bangsa. Kulo mau lirik Pak. Yang jadi normal lirik. Lirik. Baca mata irang enggak? Berketok mana? Enggak ketok. Tak lirik. Tadi kau salah kan. Waktu ini itu udah agak siang gitu karena setelah naik kapal aku langsung tidur. Pokoknya waktu itu aku seharian tidur gitu. Kita duduk dulu sebentar menikmati lautan nan biru. Enaknya DLU itu area komunalnya itu nggak pernah kecampur sama area merokok. Beda sama Pelni kalau mau hirup udara segar atau santai-santai sambil lihat laut gitu, kita kan harus ke dek luar gitu. Nah, kalau ke dek luar gitu pasti banyak asap rokok. Kalau DLU bisa duduk dengan tenang sambil menikmati es krim.
Tapi kurangnya kapal Delu itu makanannya kurang sih menurut aku kalau dibandingin sama makanan Pelni. Atau apa karena ini aku ekonomi atau gimana ya? Nggak tahu sih, soalnya aku pertama kali naik kapal Delu. Yang kami informasikan bagi seluruh nelayan terhormat saja di dalam siang Anda adalah siang di Setelah 5 hari terombang-ambing di laut, aku yang tidak pernah mabuk akhirnya merasakan yang namanya mabuk laut. Apa? Karena aku kebanyakan makan makanan tinggi natrium gitu ya selama di kapal. Soalnya makannya tuh ya pop mie, ciki-ciki, dimana itu jajanan tinggi natrium. Kayaknya udah di tahap keracunan natrium ini. Pagi ini aku memilih sarapan di restoran Najah. Sarapannya rawon. Kalau nggak salah harganya sekitar 25.000, 30.000. Kalau rasanya asin banget sumpah. Padahal dagingnya besar dan banyak loh Pak. Tapi kuahnya asin banget sumpah. Asin, gak tau kenapa ya asin. Sebenarnya gak ada. Ini yang di depan papan informasi gitu. Restoran Melawan. Karena lagi saya pun mungkin dikasih walaupun ibu bilang surga, ibu saya dikasih surganya ibu saya nggak mau. Tidak mampu. tidak mau, tidak mampu, tidak mau, tidak mampu. Ya, Tidak sudah mau. Tadi paksa. aku di sini. Tidak mau. Ya, ya sudah kan, saya tidak bisa maksa kan, makanya aku bilang jangan hakimi urusannya di atas toh. Nah, semua kita hanya anugerah. Hanya apa ya namanya? Urusannya Tuhan. Kalau dia mau pencet. Pencet apa? Sama semut. Kalau dia marah, semut gigit kita. Tak bunuh kamu bisa, tak biarkan kamu bisa. Hanya kan kemurahannya. Yang mau lihat binatang itu, mau lihat jalannya kesan kematian. Nanti kamu. Nah itu kan. Jadi kita jadi hidup ini hanya kemurahan. Ibarat Pak, jangan diekspresikan keinginan kita gitu. Tidak bisa. Kalau Jadi saya- orang kita
Kembali lagi ke tempat tidur saya, masih dalam keadaan mabuk. Tapi untungnya sekitar jam 4 sore itu, waktu itu ini kayaknya sekitar jam 1, jam 2. Nah, jam 4 itu kapalnya udah sandar, jadi tinggal tidur sebentar. atau surat transfer menyediakan kendaraan transfer yang akan siap mengantarkan Anda dengan tujuan kota di dalam kota Kudaman. Jawa Timur ataupun di luar kota Jawa Timur dengan tujuan Surabaya, Kayaknya ini Jogja, kayak Surabaya, Klaten, aroma-aroma Salatiga, Purwodadi, Semarang, Pati, Demak, Kudus. ayam Berangkat ke Sebenarnya sih turunnya masih lama kayaknya. Aku mau ke Master Station gitu. Yeah. Wow. Cantik juga di sini. Di sini ruang duduk ekonomi. Coba kita lihat. Oh. oh my god Keren, keren. Ayo kita ke atas. Barangku masih ada di tempat tidur sih. Wah. Panasnya. Oh. Ini apa ya? Jadi kalau kita mau lihat kapalnya sandar bisa lihat dari atas sini. Tapi kayaknya masih ngantri sih buat sandar.
masuk ke sini. Tapi cantik. Tang. Yang ekonomi habis Sri Tanjung. Yang stasiun Yogyakarta. Ada kereta Sancaka dari Surabaya Gubeng ke stasiun Yogyakarta jam 4.30. Nggak tahu sih yang mana ya. Kalau emang keretanya kapalnya cepat sandal, tapi kayaknya kalau sesuai jadwal tuh jam 4 sih. Nggak sempat. Kita lihat. Kalau jadwal bus, kita cek di Redbus. Tapi kalau naik bus tuh aku harus ke Bungurasi, antara naik Surabaya bus atau naik Grab dulu, baru dari Bungurasi ke Giwangan. Sama aja sih. Cuman kalau naik bus kayaknya lama deh. Ada bus Eka jam 8 malam, 5 jam, eksekutif plus 22. Harganya sama yang kereta, tinggal lihat aja nanti. Kita balik aja ke depan dek informasi. Cantik banget ya. Hai. Setelah berkeliling, satu hal yang aku sadari kalau Dharma Kencana 5 ini penumpangnya lebih sedikit dan terasa lebih Di sini premium kelas kalau 3-nya dibandingkan 8 pas aku orang, naik kapal peri kelas gitu. 2-nya Walaupun 4 aku pesan orang, dua-duanya sama-sama ekonomi gitu loh. VIP-nya Padahal 2 kalau orang berdasarkan kayak. harganya cuman beda seratusan gitu, dan tentu itu sangat worth it. Dan lain kali aku kepengen coba kelas Tadi kan kita lewat sana, terus kita turun di sini. Terus yang di sini ruang tidur ekonomi. Tempatku di sini. Nah guys, di ekonomi tidur ini ada juga ruang merokok khusus gitu. Jadi kalau males ke dek luar gitu bisa merokok di situ. Jadi nggak kecampur. Dan di dekatnya ada ruangan nonton gitu sama minimarket. Kalian bisa beli keperluan mandi, cemilan, dan mainan anak, maksudnya lengkap di situ semuanya. Harganya juga nggak terlalu mahal.
kenal kali. Ada semua di sini. Kalau mau jajan. Ini kalau di Pel nih harganya udah 20.000, 30.000. Kemarin tuh tetangga kamar aku mau beli sama nyiram pop mie gitu harganya 20.000. Di sini nggak ada pop mie sih. Tapi kayaknya ada di cafe situ di bagian kelas. Nggak usah buru-buru turun sih, soalnya pasti mobil dulu yang turun. Pakai bulu dong. Kakak ya tadi kakak. Aku lagi nunggu buat turun, dan pas turun itu ada mbak di samping aku yang ngajakin ngobrol. Ternyata dia itu dari Palu, terus cewek sendirian dan pertama kali ke Jawa, tepatnya di Surabaya. Dia turun di Surabaya. Nah, karena kita sama-sama pertama kali, jadinya pas turun itu kita ngobrol lumayan lama di ruang tunggu pelabuhan gitu. Emangnya muat Pak ini? Ya, muat. Kasih depan. Ya baring kan. Jadi itu di dalam kan bayar masuk ya kalau mau ojek online masuk. Dan aku lihat harganya tuh 2 kali lipat, hampir 160-an. Jadi aku jalan sebentar ke depan terus minta ojek pengkolan nganterin sampai ke stasiun halte Tanjung Perak. 10.000 aja sih, lumayan. Kita bagi-bagi rezeki sama bapaknya. Soalnya di sini dari depan pelabuhan itu ada halte stasiun Tanjung Perak, bisa langsung ke terminal Purabaya. Tapi enggak tahu, mungkin agak lama ya busnya. Kita lihat aja. Tadinya tuh aku mau naik Sancaka, harganya 250. Pas turun dari kapal tiba-tiba sold out yang jam 4 sorenya. Jadinya aku kepikiran kayaknya mau naik bus aja ke Jogja, ke Bungurasi. Hai guys, sebenarnya busku masih lama sih, jam 8. Tapi aku udah sampai duluan soalnya tadi kehabisan yang jadwal jam 4.30-an gitu. Kayaknya itu deh, yang Eka itu. Lihatin nggak sih? Itu.
Jadi aku harus nunggu 4 jam lagi di sini. Nggak tahu di mana. Karena busnya masih lama, jadi aku isi perut dulu. Ini nasi pecelnya enak, tapi telurnya keras banget. Kayaknya dicampur tepung gitu deh. Padahal pecelnya enak banget loh. Semua jajan pentol. Beli pentol. Aku mau beli buah. Namanya cuma Hai guys, aku udah capek banget. Ini kayaknya kalau dihitung per jam, aku udah masuk 100 jam di jalan. Untungnya aku dapat bus yang nyaman banget. Kayaknya ini cuman lewat tol 5 jam sampai. Tapi dingin banget cuy. Pada ini di mana? Aku siapa? Ayam bakar dan teh hangat. Udah gitu aja. Selama di bus itu aku cuman tidur. Apalagi kursi busnya itu nyaman banget plus adem gitu, jadi tidurku nyenyak banget. Atau mungkin karena aku kecapean juga ya. Ya, begitu saja video kali ini guys. Dari rest area itu kita langsung gas lagi sampai Jogja, dan akhirnya setelah hampir 6 hari di jalan, aku akhirnya sampai di Jogja.